Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hai guys, perkenalkan nama saya Pais. Saya bersekolah di Pesantren Darut Taqwa. Lama saya sekolah di Pesantren Darut Taqwa, saya sering selawatan. Kira-kira apa saja ya kelebihan selawat? Ada kakek. Mari kita tanya kakek guys. Kelebihan selawat apa aja ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku semua, kembali lagi ketemu di channel YouTube bersama Terkasih Hasan atau lebih akrab dengan sebutan Pesmor Besan. Alhamdulillah, cucuku datang. Dia baru saja liburan dari pesantren Darut Taqwa. Saudaraku semua, alhamdulillah ada pertanyaan yang sungguh sangat menarik tentang selawat. Ada satu kisah yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Bukan salah. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Sofyan Suri. Dia ketika dia berjalan, dia menjumpai seorang yang senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah tersebut disampaikan oleh Sofyan Suri bahwa ketika mendengar lelaki itu senantiasa, ketika setiap kali dia melangkah, bibirnya tidak ada berhentinya mengucapkan selawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sofyan Suri ini, karena menarik betul apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut, kemudian dia bertanya kepada laki-laki tersebut, "Wahai bapak, kenapa senantiasa ketika Anda melangkah senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berzikir, tidak bertahmid, padahal selama ini kita mendengar orang berzikir dan bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi engkau melazimkan tentang selawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Lelaki ini balik bertanya, "Siapa Anda?" "Saya Sofyan As-Suri." Kemudian lelaki itu mengisahkan dalam satu ceritanya bahwa sesungguhnya dia hendak satu saat hendak pergi ke Mekah melaksanakan ibadah haji bersama dengan ayahnya. Di tengah jalan ternyata ayahnya jatuh sakit, sehingga dia berupaya untuk mencari obat dan memberikannya kepada sang ayah. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah, ternyata Allah berkehendak lain. Orang tuanya ini ternyata meninggal dunia pas di pangkuan lelaki tersebut. Saudaraku semua, ternyata ketika dia ada di pangkuan sang anak, lelaki tersebut ternyata tertidur pulas. Ketika dia tertidur, dia bermimpi dan ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan melihat yang tersebut ternyata jenazah sang bapak ini berubah hitam dan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diusap. Dan ternyata setelah diusap oleh Nabi, jenazah sang bapak di pangkuannya berubah menjadi bersih. Saudaraku sekalian, ada pesan yang ingin disampaikan khususnya untuk cucuku. Ternyata ketika kita melazimkan salawat, Nabi kita datang
kepada orang yang mencintai salawat. Dan ternyata di dalam mimpinya Nabi kita bercerita bahwa ketika sakratul maut, sang ayah itu memohon kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar dijumpainya, dan ternyata itu betul dijumpainya. Demikian saudaraku sekalian, tentang makna salawat begitu hebat, begitu punya makna, begitu ampuh, sehingga dengan demikian ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, sallu, berselawatlah kamu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sungguhnya malaikat Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tiada henti berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan cucuku bisa memahaminya, kelebihan selawat ini. Dan bagi yang mendengar, jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, makasih ya, Kek. Jangan lupa like dan subscribe, teman-teman. Dadah.